Mari kita membuka kitab suci dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ini adalah satu kisah mujizat yang sangat terkenal sekali. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama kita akan membaca sampai ayat 15 secara bertanggapan. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, saya akan mulai dengan membaca ayat yang pertama. Jemaat akan menanggapi ayat kedua dan selanjutnya sampai ayat 15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara sekalian, ini adalah mujizat yang keempat yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Mujizat yang pertama mengubah air menjadi anggur. Mujizat yang kedua menyembuhkan pegawai petugas kerajaan yang ada di Kapernaum. Kita mengingat pada waktu itu Yesus hanya berkata saja dan dia tidak menanggapi undangan dari pegawai itu. "Ayo guru, datanglah." Orang itu sudah hampir sekarat, tetapi Yesus mengatakan, "Pulanglah, dia sudah sembuh." Maka itu mujizat yang kedua. Yang ketiga, kita sudah membahas beberapa minggu yang lalu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Dan ini adalah mujizat keempat yang dicatat oleh Yohanes, yaitu memberi makan 5.000 laki-laki. Demikian spesifik dijelaskan, 5.000 laki-laki. Kalau dengan perempuan, dengan anak-anak, Pak Stephen Tong menaksir kira-kira 12.000 orang. Tetapi ada komentari juga yang menulis bahwa ada kemungkinan bisa mencapai 20.000 orang yang diberi makan. Nah, saudara sekalian, ini adalah mujizat yang sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah mujizat yang dicatat oleh keempat Injil. Jadi kalau mujizat itu ada yang Matius catat, Markus catat, Lukas catat, Yohanes tidak catat. Ada yang Markus catat, Yohanes catat, Matius, Lukas tidak catat. Kira-kira begitu ya. Nah, tetapi mujizat menggandakan, membelah roti dan ikan ini, memberi makan ribuan orang, itu dicatat di dalam keempat Injil. Maka kita tahu bahwa ini adalah satu berita yang sangat penting dan ini mujizat yang menyatakan siapakah Yesus Kristus. Minggu-minggu yang akan datang kita akan masuk topik misalnya Yesus berkata bahwa dia adalah roti hidup, itu masuk dalam seri Ego Eimi. Ketika Yesus mengatakan aku adalah. Saudara-saudara sekalian, ini adalah bagian yang tidak asing buat kita, karena pada waktu saya berkhotbah mengenai seorang yang lelah melayani di zaman yang lelah, kalau saudara masih ingat di awal tahun, kita sudah membahas konteksnya. Konteksnya adalah pada saat itu di dalam kitab Markus dicatat Yesus itu melayani sampai capek, kelelahan. Saudara, ketika saudara membayangkan ya, berkhotbah kepada ribuan orang,
Saudara coba bayangkan ya, kalau mau khotbah sama 5.000 orang, tidak ada loudspeaker. Kira-kira itu khotbahnya seperti apa, saudara? Jadi kalau saudara bisa tahan 5 menit saja bicara teriak kepada orang 5.000 orang, itu kita zaman sekarang ini sudah lumayan begitu kan. Nah saudara bisa bayangkan sekarang Tuhan Yesus mengajar sampai kelelahan karena dia tidak sempat bahkan untuk makan. Maka kita bisa bayangkan di dalam satu harian itu ada momen-momen di mana Yesus harus teriak keras sampai ribuan orang itu dengar. Nah jadi melayani sampai capek lalu kemudian menyingkir untuk cari tempat istirahat. Waktu itu saya jelaskan, mujizat apa yang seharusnya paling penting? Kalau paling penting mujizat pertama adalah menghilangkan semua orang itu kan ya. Atau Tuhan Yesus sendiri menghilang. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi di situ saya menjelaskan bahwa ada kalanya Tuhan meminta kita memberikan waktu istirahat kita. Ada momennya di mana waktu yang paling capek kita serahkan kepada Tuhan dan di situ Tuhan bekerja. Saudara sekalian, di sini di dalam ayat pertama dicatat Yesus ada konteksnya di Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Dalam terjemahan bahasa Inggris kadang-kadang disebut Sea of Galilee. Padahal itu sebetulnya bukan laut ya Bapak Ibu, itu adalah danau. Jadi danau yang disebut Galilea itu punya nama lain Danau Tiberias. Nah, Danau Tiberias nama itu tentunya diberikan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi itu nantinya di sebelah akan ada satu kota kecil di daerah itu yang disebut kota Tiberias. Dan itu diberi nama berdasarkan seorang kaisar Romawi yang namanya Kaisar Tiberius. Jadi dibangun satu kota namanya kota Tiberias untuk menghormati dia. Nah maka karena ada kota Tiberias itu dan kota itu populer, maka danau itu diberi nama Danau Tiberias. Jadi mereka pergi ke Danau Galilea, Danau Tiberias, nanti ada istilah Danau Genesaret, itu semua sama. Itu kota-kota yang ada di sekitar danau tersebut. Nah saudara sekalian, dicatat orang-orang itu berbondong-bondong mengikuti dia di ayat kedua, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Nah, jadi ini tidak heran, beberapa kali kita membaca Tuhan Yesus itu marah sekali melihat motivasi orang. Bahwa orang datang bukan mencari dia, tetapi mencari mujizat yang dilakukan. Nah, saudara sekalian, lalu kemudian mereka itu datang menyusul Tuhan Yesus sampai ke satu kota. Ya, kota apa? Di sini tidak dicatat kotanya, tetapi tadi saya katakan ini dicatat di keempat Injil. Jadi kita bisa melakukan perbandingan. Mari kita coba membuka Lukas pasal 9 ayat 10. Lukas pasal 9 ayat ke-10. Kita akan melihat ada di kota apa mujizat ini. Lukas pasal 9 ayat yang ke-10. Di kota apa saudara? Betsaida, ya kan? Mereka ke Betsaida ayat 11, orang-orang mengikuti dia. Jadi mujizat ini dilakukan di kota Betsaida. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu terletak di dekat dataran tinggi Golan. Jadi nanti kan makanya dia naik ke gunung gitu ya posisinya. Ini adalah satu tempat yang berbeda dengan Bethesda. Banyak kan orang Kristen tuh kebalik-baliknya itu ya. Bethesda sama Betsaida itu kebalik. Yang kolam itu bukan kolam Betsaida, itu kota ya. Yang kolam itu Bethesda. Ya. Yang nama kota Betsaida. Nah, nanti kalau sudah bicara kolam antara Bethesda sama Siloam juga sering ketukar. Nanti kita akan membahas ya dalam kitab Yohanes juga ada mengenai mujizat di mana orang itu disuruh cuci muka di kolam Siloam. Nah, mengenai kolam Bethesda, kita sudah membahas minggu-minggu yang lalu, mujizat di kolam Bethesda, di dalam Yohanes pasal yang kelima. Dicatat di situ Tuhan Yesus pergi ke dekat pintu gerbang domba, jadi itu lokasinya di Yerusalem. Nah, Yerusalem itu kalau mau masuk, di situ ada begitu banyak pintu gerbang, salah satunya namanya adalah pintu gerbang domba. Disebut pintu gerbang domba, saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, karena biasanya domba-domba sebelum masuk bait Allah, karena itu dekat, masuknya lewat pintu itu, terus kemudian dicuci di kolam. Maka
hilangkan pikiran bahwa itu adalah kolam yang jernih, eksotis gitu ya. Lalu kemudian orang nyantai-nyantai sambil mungkin minum anggur. Bukan, saudara. Itu tempat yang kotor karena banyak orang sakit dan banyak binatang. Nah, pintu gerbang itu dekat sekali dengan kolam Bethesda itu. Itu di Yerusalem. Nah, sekarang Tuhan Yesus pergi ke Danau Tiberias. Itu kira-kira perjalanan jalan kaki mungkin paling tidak 1-2 minggu perjalanannya. Nah, ini ditambah dengan ada beberapa peristiwa, misalnya pemenggalan Yohanes, diperkirakan paling tidak ini bisa setengah tahun jedanya, pasal 5 dan pasal 6. Ya, jadi kira-kira ada setengah tahun sampai 1 tahun jedanya. Nah, saudara sekalian, jadi mereka mengikuti sampai ke kota Betsaida. Betsaida itu artinya rumah ikan. Kalau misalnya kemarin Bethesda itu rumah House of Mercy, rumah penuh belas kasihan, tapi namanya tidak sesuai faktanya ya. Rumah penuh belas kasihan tapi orang rebutan mau nyemplung gitu kan, egois satu dengan yang lain. Sementara kalau Betsaida itu rumah ikan atau rumah nelayan. Kenapa saudara? Karena itu kan daerah tempat orang menjala ikan. Dari kampung itu muncul banyak nelayan-nelayan, jadi itu disebut rumah ikan. Nanti dekat kampung situ ada namanya, kita mengenal, kok dekat kampung situ, kita mengenal di daerah Tanah Perjanjian itu ada satu lagi namanya Bethlehem kan, tempat kelahiran Tuhan Yesus. Bethlehem artinya rumah roti, ya kan? Bethlehem rumah roti. Itu dicatat dalam kitab Rut bahwa ada keluarganya Naomi itu tinggal di Bethlehem, tapi mereka kelaparan, maka mereka ke Moab. Nah, itu kan ironi kan? Orang kok tinggal di rumah roti tapi kelaparan. Ya, nah, jadi itu Bethlehem. Ini adalah Betsaida, rumah ikan atau rumah para nelayan. Nah, Betsaida itu ada di pinggiran daripada Tiberias, Danau Tiberias atau Danau Galilea. Itu dekat juga dengan Kapernaum yang kita sudah bahas ketika ada orang yang disembuhkan itu. Kapernaum itu kampungnya siapa? Kampungnya mertuanya Petrus ya. Nanti kita akan bahas itu ya, banyak dikutuk sama Tuhan Yesus. Celakalah kamu Kapernaum dan sebagainya. Itu mertuanya Petrus. Nah, saudara sekalian, dikatakan di ayat yang ketiga, Yesus di Betsaida itu nanti naik ke atas gunung, jadi ke tempat yang lebih tinggi. Biasanya posisi orang mengajar itu, kalau Tuhan Yesus itu suka dia naik ke tempat tinggi. Kenapa saudara? Orang kalau naik di tempat tinggi, nanti itu Tuhan Yesus akan memanfaatkan angin. Anginnya itu kan turun ke bawah. Jadi di situ orang itu duduk sampai ke bawah, Tuhan Yesusnya di atas, lalu kemudian ada bagian yang dimana agak naik sedikit itu nanti kemungkinan untuk akustik suaranya bisa muter. Ya, jadi di situ Tuhan Yesus cari lalu kemudian bicara sehingga angin itu ke lembah sehingga membawa suaranya. Jadi saudara, itu bijaksana ya ketika saya membaca buku mengenai kenapa Tuhan Yesus kadang-kadang naik perahu agak minggir sedikit supaya dia bisa bicara, itu adalah karena untuk memanfaatkan angin sehingga dia bisa berbicara dengan keras didengar banyak orang. Nah saudara, Yesus naik ke gunung memang secara teknis bisa dikatakan dia memang mau mengajar maka perlu tempat yang enak gitu ya. Tetapi juga secara makna kenapa Tuhan Yesus naik di atas gunung? Tentunya dia bukan cuma sekedar iseng, saudara. Kenapa Tuhan Yesus naik? Tuhan Yesus naik karena dia mau mengingatkan kita akan Musa. Coba kita lihat ayat 4. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Paskah yang pertama itu adalah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dan di situ Musa yang memimpin. Paskah itu memperingati bagaimana karena ada darah domba, mereka dilewatkan daripada hukuman Tuhan. Nah, saudara sekalian, Musa yang membawa orang Israel pergi itu nantinya akan naik ke gunung dan di situ dia akan menerima 10 hukum Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus naik ke gunung dekat Paskah, nanti kasih makan orang seperti Musa memberikan mana kepada orang Israel, langsung orang kepikir sesuatu. Ini mau bicara mengenai Musa dan nanti ternyata orang-orang itu bisa memahami apa yang Yesus ajarkan.
Nanti bagian akhir kita akan melihat bagaimana orang-orang yang 5.000 orang laki-laki itu bisa nangkep bahwa ini yang dia maksud. Dia mau menyatakan bahwa dirinya adalah yang ditunjuk oleh Musa itu. Ya, Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Nah, saudara sekalian, ketika Yesus melihat ya ayat kelima bahwa ada begitu banyak orang dikatakan berbondong-bondong datang kepadanya, maka ia tanya sama Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ayat 6 menarik, hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, melakukan ujian, mengetes, memberikan ujian kepada Filipus. Sebab Tuhan sendiri tahu apa yang hendak ia lakukan. Seorang guru itu tanya kan bukan karena dia tidak tahu kan saudara. Seorang guru tanya itu kan adalah untuk menguji muridnya. Jadi kalau misalnya saya sebagai guru tanya sama murid saya, bukan karena saya tidak tahu, tapi saya memberikan ujian. Ya memang ada satu murid saya yang salah ngerti gitu ya. Jadi pada waktu saya ngajar anak SD kelas 2, dia gambar gitu kan, saya ajari gambar pemandangan. Dia gambarnya aneh sendiri, dia gambar 2 burung hantu. Lalu dia gambar 2 burung hantu, ada gambar hatinya dua-duanya. Anak 2 SD. Lalu saya tanya, apa maksudnya ini hati ini? Oh ini burung hantunya pacaran Pak. Jadi ada hati-hatinya. Terus saya kan tanya, ini anak 2 SD, lalu kemudian ngomong burung hantunya pacaran. Saya pengen gali nantinya siapa sih yang ngajari kamu. Saya tanya dulu, pacaran itu apa? Kok kamu bisa bilang burung hantunya ini pacaran? Pacaran itu apa? Terus dia ngeliatin saya, Bapak kan sudah besar. Masa Bapak nggak tahu apa itu pacaran? Nanya sama saya yang anak kecil gitu. Bukan saya tidak tahu tentunya, saya bertanya justru adalah mengecek kamu taunya seberapa dalam. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus bertanya pada Filipus, Alkitab menjelaskan bahwa sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan ujian. Karena Yesus tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dia menguji, tanya sama Filipus. Nah, jadi saudara-saudara sekalian jangan lupa ya, Tuhan seringkali memberikan ujian kepada kita. Dia memegang kontrol, dia memegang kendali. Tapi kita ditempatkan di satu situasi yang mungkin sulit. Untuk apa? Untuk Tuhan melihat respon kita seperti apa. Ingat, Abraham juga mendapatkan ujian iman dan dia lulus, saudara. Kalau Bapak Ibu tahu ya, anak sekolah sekarang itu misalnya kalau dia nilainya tidak sesuai standar yang ditetapkan, itu istilahnya KKM gitu ya. Jadi tidak sesuai KKM, tidak sesuai standar, itu dia harus mengulang lagi. Ikut namanya remedial, begitu kan ya. Nah jadi saudara-saudara sekalian, kalau anak sudah ikut remedial sekali, 2 kali, 3 kali, ya enggak bisa remedial seumur hidup, saudara. Kalau enggak lulus-lulus kan remedial terus gimana ya, enggak naik kelas, begitu kan. Tetapi kita seringkali mungkin ujian remedial terus, sudah enggak lulus-lulus sama Tuhan. Kasih kesulitan, ngomel lagi, kan ya. Waduh ini belum lulus, nih Tuhan kasih lagi. Ya, ngomel lagi, sudah saya kasih remedial lagi dulu ya, terus kemudian kasih tes lagi, tidak lulus lagi. Jadi jangan sampai saudara kita sudah umur 70 tahun, ujiannya masih ujian anak umur 15 tahun itu. Dan masih belum lulus gitu kan. Jadi kita mesti menyadari bahwa hidup ini juga ada bagian yang namanya ujian. Maka kita harus belajar beriman, belajar mengingat firman Tuhan, dan belajar bersikap seperti firman Tuhan. Ajarkan kepada kita. Nah jadi saudara sekalian ada ujian, apakah kita lulus, apakah kita beriman, apakah kita suka ngomel seperti orang Israel di padang gurun, apakah kita menyalahkan Tuhan, apakah kita gampang menyerah, apakah kita gampang untuk misalnya meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tuhan menguji kita karena ia mau mengajarkan kita sesuatu. Nah saudara sekalian, orang-orang itu datang cari Yesus dan Yesus tahu bahwa mereka itu lapar. Maka mereka perlu makan, mereka perlu dikenyangkan. Tapi sebetulnya siapa yang bisa mengenyangkan orang-orang banyak itu? Siapa yang mau kasih makan? Siapa yang bisa isi? Bagaimana cara mengisi? Nah saudara sekalian kita akan tarik konteks lebih luas yang nantinya Yesus akan lakukan. Ini bukan cuma sekedar bicara mengenai lapar jasmani. Nanti Yesus akan bicara mengenai roti hidup. Nanti dia akan tarik kaitannya dengan orang Israel di padang gurun dan kelaparan yang lebih dari itu, yaitu kelaparan rohani. Yesus sedang bicara mengenai begitu banyak orang itu lapar, mereka butuh dilayani,
Mereka butuhkan sesuatu, mereka mengalami kesulitan begitu besar, dan mereka ingin diisi, tapi siapa yang bisa mengisi? Bagaimana cara mengisi mereka? Begitu banyak orang kosong, begitu banyak orang tuh lapar, tapi siapa yang diutus untuk mengisi mereka? Itu Tuhan tanya kepada Filipus, siapa yang isi itu? Tuh lihat tuh, mereka kosong, mereka lapar, mereka butuh pertolongan. Bagaimana bisa kita mendapatkan makanan buat mereka? Saudara sekalian, pekerjaan Tuhan bukankah begitu besar? Kita lihat banyak orang masih hidup dalam dosa, banyak orang hidup dalam kesia-siaan, banyak orang hidup di dalam dusta demi dusta. Sehingga bagaimana mereka bisa keluar dari dusta? Siapa memberitakan kebenaran pada mereka? Bagaimana mereka bisa keluar dari kesia-siaan? Siapa yang akan mengisi kebenaran? Nah, saudara sekalian, dan di dalam bagian lain dari Injil, dari kitab Injil, murid-murid memberikan solusi yang luar biasa brilian, saudara. Nanti saudara bisa cek ya, Markus dan sebagainya. Mereka memberikan solusi yang brilian sama Tuhan Yesus. Guru, sudah hampir petang, suruh mereka pulang cari makan masing-masing. Nah, itu solusi hebat kan, gitu ya. Jadi lapar mereka, butuh, gitu kan. Hari sudah petang, suruh mereka pulang. Kenapa? Karena nanti mereka lapar sebentar lagi. Mereka bagaimana? Jangan-jangan minta sama kita, cepat suruh pulang, suruh cari makan masing-masing. Saudara sekalian, bubar cari makan sendiri-sendiri. Ya, ini banyak orang tuh susah, tapi semua orang ya ada masalah kan. Setiap orang tuh ada kesulitan. Ya biarlah setiap orang tuh menghadapi masalahnya masing-masing. Biarlah setiap orang menghadapi kesulitannya masing-masing. Saya pun ada masalah, saya ada problem. Saya ada problem dengan diri saya ada problem dengan pekerjaan saya ada problem dalam keluarga saya. Setiap tempat, setiap keluarga, setiap pribadi ada problem. Dan biarlah setiap orang yang punya problem pergi masing-masing, bukan? Kenapa saya harus ikut campur urusan orang lain? Kepo itu ya. Dengan alasan kita tidak kepo, ya lalu kemudian kita tidak peduli sama orang lain. Biar setiap orang pulang urus masalahnya masing-masing. Ya, dulu pada waktu saya mengajar, satu guru senior datangi saya bilang, Pak Ivan, jangan kayak begitu. Kenapa? Kurang kerjaan apa Pak Ivan? Hidup sudah banyak masalah, keluarga banyak masalah. Ngapain ngutek-ngutek masalahnya orang lain? Sudah biarin aja. Gitu. Nah, kenapa Pak begitu? Nanti Pak Ivan banyak ngurus itu, makan hati. Gitu. Saya bilang, saya doyan hati Pak. Gitu ya. Loh, saya dipanggil untuk ngurusin hidupnya orang lain gitu. Hidup kita sendiri ketika kita berjumpa dengan Tuhan, masalah pasti selalu ada, tapi bukankah juga selalu ada solusi gitu. Tapi belum tentu orang lain bisa melihat seperti kita. Justru saya ada ditempatkan di sini untuk bergumul bersama orang lain. Kenapa kamu suruh saya berhenti? Apa maknanya gitu? Sudah Pak Ivan, hidup itu banyak masalah, ngapain ngurusin orang lain? Hidup kita sendiri aja banyak kok. Dia bilang, aduh Pak Ivan, anak kita aja banyak masalah, lu ngurusin anak orang lain. Gitu. Lu ngapain sih setengah mati, nilai segala macam, lu lihat jidatnya orang udah tahu nilainya berapa gitu. Tidak seperti itu. Gampang suruh semua orang pulang, urus masalahnya masing-masing. Tapi Yesus berkata sama Filipus, gimana ya bisa kasih mereka makan? Dari mana kita bisa membeli roti supaya mereka ini bisa makan? Nah, saudara sekalian, Yesus bertanya kepada Filipus, kenapa enggak sama Petrus ya? Kenapa enggak sama Petrus? Kenapa nanyanya sama Filipus? Saudara sekalian, Tuhan Yesus kan bukan hanya mengajar Filipus, tapi dia mau mengajar semuanya, termasuk mengajar kita. Dan sebagai guru yang agung, dia tentu tahu karakter masing-masing muridnya lebih daripada kita. Kalau Petrus yang ditanya, ya kita kira-kira bisa terbayanglah dia akan jawab apa. Petrus, di mana kita bisa beli roti untuk bisa mendapat kasih makan mereka. Maka Petrus yang sanguin berani ngomong, mikir belakangan akan ngomong gitu ya. Guru, di penjara pun aku mau, cari di mana guru? Ke ujung dunia pun ku cari guru. Gitu kan ya. Wah, nggak nyambung ini kan ya. Yesus bicara apa? Oh, siapa? Jangan bicara mengenai dia akan mati menderita. Cabut pedang. Wah, aku di penjara pun mati pun rela demi kamu gitu kan. Yesus bilang, sudahlah Petrus, kamu itu apa-apaan. Kamu tuh jangan suka main pedang gitu. Wah, lalu kemudian ngomongnya makin nggak karu-karuan sampai dikatakan di dalam kitab Markus Yesus diam.
Ya, karena murid-murid itu langsung, Petrus kan ngomong gitu kan, aku mati pun rela, yang lain tidak terima. Aku juga rela, ya rebutan. Tuhan Yesus diem aja, nanti semuanya kabur itu. Iya kan? Kadang-kadang kita mesti belajar ya, Yesus waktu itu diam. Ada saatnya momen, saudara, orang tidak bisa dikasih tahu. Mereka punya confident kebablasan gitu. Jadi kasih tahu kamu nanti begini, wah udah begini. Ngomong lagi capek itu ya kan. Jadi sudah keras hati, sudah tidak mau dengar nasihat orang lain. Waktu itu Tuhan Yesus diam. Ya. Tapi di situ dia memberikan satu peringatan. Nanti kalau kejeblos, kamu mesti begini, dan begini. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mengapa tanya sama Filipus? Saudara, yang pertama, coba kita buka Yohanes pasal 12 ayat 21. Yohanes pasal 12 ayat 21. Kita bersama-sama membaca. 2, 3. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi Filipus kampungnya mana, saudara? Betsaida. Nanti kalau saudara membaca Yohanes pasal 1 ayat 44 juga dikatakan, Filipus dari Betsaida. Itu kampungnya Filipus, kampungnya Petrus, dan kampungnya Andreas. Yohanes 1:44 dikatakan, Simon, Petrus, dan Andreas juga kampungnya dari sana. Tapi Petrus tidak ditanya, ya kan ya? Karena sifatnya yang ditanya adalah Filipus, karena dia kampungnya sana, dan nanti yang kedua kita lihat ada karakter tertentu dari Filipus. Andreas juga nanti berbagian di dalam jawaban itu, minus Petrus ya. Jadi di dalam Yohanes 12 kita diberitahu bahwa Filipus itu asalnya dari Betsaida. Jadi Yesus bertanya pada orang-orang yang dari Betsaida karena kamu paling tahu kondisinya. Saya mau ajar kamu sesuatu nih ya, ada kesulitan besar, kesulitan begitu besar. Sekarang coba definisikan ini kesulitan apa ini yang kita hadapi. Sebelum kita mencari solusinya ini kesulitan apa? Dia tunjuk Filipus. Gimana Filipus? Kamu kan orang sana. Kamu tahu kan mengenai toko-toko yang ada dan sebagainya di Betsaida. Jadi Filipus tentunya sangat mengerti keadaan kota itu karena dia berasal dari Betsaida. Yang kedua, saudara, Filipus ini tampaknya orang yang tidak terlalu cepat bicara, dia pendiam, perhitungannya matang. Dan dia tampaknya orang yang bisa mengerti, mempunyai satu gambaran akan satu keadaan. Dari jawabannya kita lihat, saudara, dia bisa menghitung, dia ada kalkulator perhitungannya. Nah, dia mengatakan, guru ini kalau 200 dinar tidak cukup. Cuma satu suap saja juga sudah tidak cukup. Jadi dia kalkulatornya jalan, hitung-hitungannya jalan. Dia bisa mendeskripsikan masalah. Yesus tanya pada Filipus dan Filipus menjawab dengan baik. Dia menunjukkan deskripsi masalah, tapi tidak bisa kasih solusi. Kan kita lihat kan gitu kan. Indonesia masalahnya di apa? Masalah korupsi. Kenapa? Itu multi komponen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak sekali. Habis itu ditanya, jadi solusinya apa? Ya itu masalahnya. Pinter kalau kasih deskripsi masalah itu luar biasa hebat. Solusinya apa? Tidak ada. Ini banjir, ini penyebabnya ini. Karena tanggul ini semuanya ini karena mentalitas rakyatnya Jakarta sendiri yang buang sampah sembarangan. 1. Ini multi komponen nih ya. Jadi lalu kemudian karena ada orang yang bangun-bangun di bantaran kali terus yang ini dianalisa sudah. Sampai 100% betul. Terus kemudian gimana Jakarta tidak banjir? Ya itulah. Doa aja sama Tuhan gitu kan ya. Sampai kapanpun begitu. Jadi orang bisa menggambarkan sesuatu, tidak tentu bisa menyelesaikan masalah. Meskipun deskripsi yang baik perlu dalam penyelesaian masalah. Buat apa saudara? Dipotret-potret lalu tahu ya sakit apa, setelah dipotret kasih tahu, wah ini kamu kansernya begini ini karena begini, lihat nih alat yang paling canggih bisa deteksi di situ. Udah ketahuan, terus gimana ngobatinya? Itulah, tidak ada obatnya gitu. Itu buat apa kita bayar mahal untuk kemudian sudah tahu semua tapi kita tidak bisa menyelesaikan. Nah kira-kira itu yang terjadi. Tuhan Yesus pakai Filipus, coba deskripsikan keadaannya apa. Ini kesimpulannya impossible loh guru, ini ada masalah dan kita tidak bisa selesaikan. Ini loh, kalau kasih makan tuh 200 dinar. 200 dinar itu apa? 1 hari itu upahnya kalau kerja orang Romawi 1 dinar.
Jadi kalau 200 dinar dipotong hari Sabat kan enggak boleh kerja orang Yahudi. Jadi dalam dunia Greco-Roman itu orang Yahudi kalau kerja minus hari Sabat, berarti mereka dalam 200 dinar, 200 hari itu ditempuh kira-kira 7 sampai 8 bulan. Jadi saudara kerja 7 sampai 8 bulan bisa dapat uang 200 dinar. Uang itu kalau dibelikan untuk kasih makan mereka cukup hanya untuk icip ya, icip sudah selesai. Enggak bisa kenyang. Kalau mau dicari lagi, kalaupun punya uang 200 dinar, misalnya mereka punya, masalahnya mau cari di mana sudah sore. Zaman dulu enggak ada supermarket, saudara. Siapa yang mau bikin roti untuk kasih makan segitu banyak orang? Jadi Filipus pandai berhitung, tetapi Filipus berhitung tanpa solusi. Jadi kalau sudah tidak ada solusi, solusinya seperti apa saudara-saudara sekalian? Oh gini mungkin ya, mari kita berandai-andai, percakapan ini dilanjutkan gitu kan. Jadi apa solusinya Filipus? Oh solusinya guru, kita harus kerja keras. Mulai sekarang kita semua kerja keras. Ya mati ya, orang tunggu 8 bulan dulu. Ya, kalau kita orang 12 orang kerja lebih cepat guru, mungkin 2 bulan kita udah kumpul uangnya. Terus kemudian suruh orang buka roti, cari toko rotinya, udah mati. Jadi apakah harus kumpulkan dulu? Pelayanan urgent, masalah mendesak. Apa yang harus dilakukan? Saudara, maka pada waktu itu kerja keras tidak cukup. Saya akan kerja, saya akan kumpulkan uang. Saya akan kerja terus, saya akan kerja. Saya akan belajar dulu supaya saya lebih hebat. Kalau saya pengetahuan tambah, saya lebih hebat, saya mungkin bisa kasih makan mereka. Tidak tentu. Jadi di sini Tuhan Yesus membenturkan kondisi murid-murid dengan satu kesimpulan. Saya impossible untuk bisa melayani. Possible. Uang tidak bisa kenyangkan mereka. Kerja keras tidak bisa. Lalu organisasi tidak bisa. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa itu semua tidak cukup untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk memberi makan dunia yang lapar ini. Jiwanya mereka demikian lapar, hidup mereka membutuhkan sesuatu dan tidak bisa diberikan oleh manusia. Jadi itulah esensi panggilan pelayanan kita, saudara. Kita mengingat hari ini adalah hari Pentakosta. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid sebelum mereka melayani, diam di Yerusalem, sampai Roh Kudus turun atas kamu. Sebelum kamu jadi saksi, tunggu Roh Kudus turun. Kenapa saudara? Karena dengan kekuatan tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa, kerja keras, rencana hebat tidak akan pernah cukup. Maka dalam pelayanan itu yang kita bisa lakukan adalah memberikan kepada Tuhan apa yang kita ada. Apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita berikan, yaitu kita berikan kepada Tuhan. Dan sisanya kita bersandar pada anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus, kepenuhan dan urapan dari Tuhan untuk memakai pelayanan kita menjadi berkat. Saudara sekalian, kita tidak bisa memikirkan bahwa organisasi, uang, gelar, lalu kemudian backing itu bisa memenuhkan pelayanan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Yesus tidak mengharapkan roti atau uang dari Filipus, tetapi dia mengharapkan Filipus beriman dan menyerahkan diri total kepadanya supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, tidak heran ada banyak pelayan Tuhan itu burn out. Tidak heran ada banyak keluarga Kristen burn out dan frustasi. Karena mereka mau melayani dengan 200 dinar, bukan dengan kuasa dari Tuhan. Matematika mereka adalah matematika daripada si Filipus. Tidak cukup kasih makan. Makanya kalau tidak cukup, berapa banyak keluarga Kristen takut memberikan persembahan. Karena matematikanya dia masih matematikanya Filipus. Kalau begini, kalau begini, maka banyak orang takut saudara memberi. Ada orang miskin, ada orang susah, teman kita susah. Memberi itu, aduh susahnya minta ampun saudara. Kenapa? Karena matematikanya masih begitu. Filipus saat itu mendeskripsikan tetapi belum mengharapkan intervensi Tuhan di dalam hidupnya. Tidak bertanya, Tuhan maukah engkau memuaskan, mengenyangkan jiwa-jiwa yang lapar itu? Apa yang saya bisa berikan kepadamu untuk kau pakai untuk mengenyangkan mereka? Dan Tuhan menghadapi masalah besar itu hanya dengan satu kotak makan siang anak kecil. Itu cukup untuk menyelesaikan masalah yang besar.
Saudara sekalian, kita lihat bagian selanjutnya, Andreas muncul di ayat ke-8. Andreas muncul lalu membawa seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Nanti PR diskusi kelompoknya ya. Yang pertama adalah kenapa Andreas bawa anak itu kepada Tuhan Yesus. Ceritanya gimana sih? Bandingkan dengan Injil yang lain ya. Kok dia bisa bawa, tiba-tiba Yesus tanya, dia nongol bawa anak kecil, nih guru ada 5 roti 2 ikan. Apa motifnya Andreas? Coba saudara nanti pelajari. Enggak ketemu enggak apa-apa, ini teliti-telitian lihat Alkitab gitu ya. Jadi hari ini diskusi kelompoknya, jadi Bapak Ibu yang baru, kita di lembar warta itu, ya warta saya ketinggalan, bisa minta tolong Pak Adi ya. Nah itu kan ada angka ya, terima kasih Pak. Di sini ya ada nomor, itu adalah nomor kelompok. Jadi kalau Bapak Ibu selesai mau gabung diskusi kelompok, kita menyambut ya dengan sukacita, silakan. Nah nanti salah satunya tanya, motivasinya Andreas bawa anak itu apa ya? Coba kita bandingkan yang lain, teliti-telitian lihat Alkitab. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena kalau Andreas mau kasih solusi kok kayaknya tidak mungkin ya. Kenapa? Perkataannya aja skeptis loh. Kan dia nggak bilang, guru lihatlah 5 roti, 2 ikan, kuserahkan padamu. Lakukanlah sesuatu ya guru, kan enggak ngomong gitu. Coba kita lihat ngomongnya, sudah pedes itu. Di sini ada seorang anak punya 5 roti jelai, 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Apa artinya? Nothing loh nak, gitu kan ya. Tapi tetap dibawa gitu, kenapa gitu? Karena itu dibawa untuk kasih makan siapa gitu, dibawa sama Tuhan Yesus, kenapa gitu. Dan Andreas tampaknya tidak lebih beriman daripada Filipus di dalam momen ini. Karena dari kata-katanya terlihat bahwa Andreas juga skeptis akan 5 roti dan 2 ikan itu. Nah jadi saudara-saudara sekalian, memang pemberian anak ini yang menyerahkan kepada Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan itu, waktu diberikan itu pemberian yang sungguh-sungguh amat tidak berarti. Kenapa saudara? Nanti kita akan lihat ya bagaimana Tuhan Yesus selalu memakai yang sederhana, orang-orang yang miskin. Nanti kita akan berjumpa satu keluarga di tempat tinggal orang miskin, yaitu Lazarus, Maria, dan Marta yang bertempat di tengah-tengah orang-orang yang bukan orang kaya tetapi orang miskin. Nanti kita akan melihat bagian itu di dalam pasal 11 misalnya. Nah jadi saudara-saudara sekalian, anak-anak ini memberikan 5 roti jelai. Saudara perhatikan ya, ada jenisnya loh. 5 roti jelai, kalau terjemahan bahasa Inggris barley gitu ya. Nah kalau sekarang, wih barley aku suka Pak minuman itu Pak. Dibuat es Pak, wah itu mahal Pak, itu zaman sekarang ya. Saudara ketika saya bilang sama mama saya, Ma aku di supermarket ya Ma, aku lihat ada bekatul loh Ma. Dimakan sama orang, mama saya tuh heran. Kenapa saudara? Karena zaman saya masih kecil, mama saya tuh jual bekatul, itu makanan ayam. Pakan ternak gitu. Terus dia bilang, ya ampun miskin sekali ya sekarang orang Jakarta ya. Sampai bekatul juga dimakan gitu. Bukan Ma, itu makanan elit, itu makanan mahal, susah cari bekatul di sini. Ya ampun orang zaman sekarang makanan ayam juga dimakan gitu kan ya. Jadi saudara dulu itu mungkin makanan binatang, tapi sekarang itu ternyata kok diselidiki berguna. Ya sama lah saudara, kalau nenek saya cerita zaman perang dulu, zaman Belanda, zaman Jepang, dia selalu sebut namanya iles-iles. Mungkin bagi bapak ibu yang senior ya, atau punya orang tua yang pernah merasakan zaman penjajahan, mereka selalu bilang kalau kami tidak ada pakaian zaman Jepang, kami pakai pakaian dari karung goni yang gatal gitu ya. Lalu kami makan, itu makanan kami dari iles-iles, saya sampai googling apa itu iles-iles gitu ya. Cari, dia bilang itu makanan tidak ada gizinya, kepaksa aja dimakan supaya perutnya itu kenyang. Tapi sekarang saudara-saudara sekalian, untuk orang-orang diet itu, sekarang itu mie iles-iles itu laris gitu. Dan harganya tidak murah gitu kan. Saya ketika bilang, mama saya kan kena gula, Ma cobalah itu cari mie iles-iles itu loh. Ya, jadi dibuat dari iles-iles itu hampir zero kalori lah ada. Kan bagus juga untuk orang kena gula supaya mama juga diet bisa lebih baik diet gulanya gitu. Lalu kemudian dia bilang iles-iles itu kan zaman Jepang gitu kan ya. Itu iles-iles dimakan gitu kan. Orang udah susah amat gitu kan.
Nah, zaman bisa berubah. Makanan yang jelek bisa kita anggap baik, ya. Dan sesuatu yang baik bisa kita anggap jelek. Misalnya, sekarang itu minum dari piala itu sesuatu yang jelek, saudara. Karena ternyata itu logam itu kalau diisi waktu itu orang isi anggur itu akan banyak menimbulkan penyakit ya. Karena logam itu akhirnya larut di minuman, diminum membuat orang itu akhirnya banyak penyakit. Nah, jadi roti jelai, kalau saudara membaca Talmud orang Yahudi, dicatat bahwa itu adalah makanan orang miskin dan itu adalah makanan ternak sebetulnya. Jadi makanan yang diserahkan pun itu juga makanan yang sederhana, gitu kan? Mungkin lebih sederhana dari nasi sama tempe orek loh, saudara. Itu kan standar warteg ya kan? Yang hampir di mana-mana kalau warteg biasanya ada, itu aman ya. Pokoknya kalau datang saudara suka manis pasti aman, datang nasi tempe orek pasti ada. Ya, nah itu basic gitu ya, itu paling dasar. Kalau makan di kantin yang paling sederhana, nasi, tempe orek sama mie biasanya gitu kan. Beli 500 atau 1000 gitu ya, untuk dapat sedikit, yang penting makan kenyang. Itu sederhana. Nah tetapi saudara pada zaman itu yang disebut sederhana, bahkan itu adalah makanan ternak pada zaman itu, roti jelai. Jadi yang Tuhan Yesus bagikan itu bukan roti, misalnya roti yang mewah, ya bread talk gitu ya, dan ketika diambil abonnya berhamburan, bukan begitu ya. Dia mencukupkan, dia melimpahi, tapi Tuhan Yesus itu memakai sesuatu yang sederhana sekali. Ikannya jangan dipikir itu mujair atau itu adalah ikan gurame ya, atau itu adalah misalnya ikan-ikan salmon ya kan. Bukan ikan-ikan semacam itu, saudara. Jadi kata ikan yang dipakai itu menunjuk kepada ikan kecil, tampaknya itu semacam ya mungkin kayak model-model sarden gitu yang ditaruh di roti lalu dimakan, ada rasa-rasa begitu. Jadi ini bayangkan rotinya ndak ada sausnya, ndak ada mustardnya gitu ya, ndak ada cocolannya, sausnya ndak ada. Lalu kemudian bumbu-bumbunya dan merica dan apa ndak ada semua gitu ya. Jadi betul-betul itu yang dibagikan. Jadi ada kesederhanaan. Maka Tuhan Yesus mencukupi tapi dia tidak menjanjikan kemewahan. Dia mengambil apa yang sederhana dan kemudian yang dianggap remeh oleh dunia dipakai untuk melakukan pekerjaan yang besar. Nah, mujizat Tuhan Yesus yang pertama tadi saya sudah jelaskan dilakukan dalam kesederhanaan. Bukan hanya makanannya yang sederhana, saudara. Cara Tuhan Yesus memperagakan mujizatnya itu demikian sederhana dan demikian natural. Dia ambil makanan, dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan langsung dia bagikan. Tidak heboh, saudara. Ksatria baja hitam itu berubah aja heboh, saudara. Waduh gitu ya. Pasukan-pasukan robot tempur gitu ya. Mau cuma berubah kan ya, pencet tombol kan berubah ya. Berubah gitu kan ya, nggak tahu gimana itu. Waduh. Motor muter tangannya ada koreografinya, ada yang lama lagi muter gitu, terus jadi begini. Cuma untuk dilihat ngapain sih gitu ya orang itu ya joget-joget kayak begitu. Heboh gitu kan, ada sinar-sinarnya gitu kan ya. Itu kan itu simple gitu ya, jadi dia ambil ya dia berterima kasih bagikan. Ini mujizat besar luar biasa loh. Kenapa enggak kemudian murid-murid mengatakan, ayo lihat sini ya, lihat sini, oh lihat saksikan. Gitu kan ya. Ya, terus dia begini, lihat ya, kosong, gitu kan ya. Tidak ada sama sekali, saudara. Begitu sederhana, begitu simple gitu. Ya. Tandanya nanti menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada akulah yang diutus Tuhan. Menunjuk kepada kemuliaan Tuhan. Jadi Yesus mengambil makanan, mengucap syukur, dan kemudian dibagikan. Nah, mengambil dan mengucap syukur, dari sinilah nanti muncul istilah ekaristi. Ya, nanti dari bahasa Yunaninya diambil istilah ekaristi. Ekaristi itu adalah pengucapan syukur sebetulnya artinya. Yesus mengucap syukur. Nah, yang kedua, saudara, mujizat Tuhan Yesus selain dilakukan dalam kesederhanaan, mujizat ini adalah mujizat yang memakai apa yang sudah ada. Termasuk memakai kita, saudara, memakai orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Kita diminta memberikan apa yang kita punya. Ada orang memberikan 5 roti, 2 ikan, bahkan itu anak-anak. Itu dipakai oleh Tuhan. Jadi ketika kita memberikan kepada Tuhan, lalu Tuhan memberkati kita, dan memakai kita melampaui kapasitas kita. Jadi dalam pelayanan saudara-saudara sekalian,
tantangan itu lebih besar dari kita. Maka kita selalu membutuhkan yang namanya berkat lebih. Berkat lebih dari kapasitas. Kalau zaman sekarang modelnya, gayanya lebih dari kapasitas, itu yang ada. Orang zaman sekarang begitu, gayanya lebih daripada kenyataannya. Tapi kita bukan begitu. Yang kita tuntut dari Tuhan, berkatnya harus lebih besar dari kapasitas kita. Kalau tidak begitu, sulit melayani Tuhan. Saudara, kalau kita betul-betul melayani Tuhan, maka kita akan berhadapan dengan satu fakta. Bahwa pelayanan kita itu akan melampaui kemampuan kita untuk menyelesaikan. Anda boleh pintar, Tuhan akan kasih kondisi yang lebih sulit, yang kepintaran mungkin juga akan sulit untuk pecahkan. Anda boleh kuat, Tuhan akan taruh satu situasi sehingga kekuatan itu sama sekali tidak ada artinya. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena memang itulah pelayanan. Pada waktu saudara menjumpai hal itu saatnya saudara mengingat peristiwa ini. Bahwa memang ketika saya berhadapan dengan pelayanan Tuhan, ketika pekerjaan Tuhan dilakukan dan tantangan itu datang, ketika rencana tidak cukup, ketika kekuatan tidak cukup, saya mengharapkan berkat lebih, bersandar pada Tuhan. Kalau sesuatu bisa dikerjakan dengan uang, sesuatu bisa dikerjakan dengan talenta saja, orang mungkin akan berpikir ya, itu kan memang aku yang kerja. Ini ayat Alkitab loh saudara. Ketika Tuhan bicara sama Gideon, terlalu banyak pasukanmu Gideon, kalau memang sebanyak itu masuk akal kalau kalian menang. Dihabisi dari 30.000 jadi 300 saudara, menghadapi 175.000. Nah Tuhan puas gitu kan. Gideon yang pusing gitu kan ya. 300 lawan 175.000. Lalu Tuhan bilang apa? Supaya kalau menang, orang Israel tidak ngaku-ngaku mereka yang menang. Itu prinsip pelayanan saudara. Tuhan sudah tetapkan satu prinsip sehingga kita tahu. Jadi kalau kamu menang, muliakan Tuhan. Seluruh dunia supaya tahu. Oh karena uangmu banyak ya memang kamu bisa. Oh karena kamu memang pintar kamu bisa. Oh karena kamu ini bisa. Saudara, ketika kita pintar menghadapi kesulitan lebih dari kepintaran, kita kuat pun menghadapi kesulitan lebih dari kekuatan kita. Kita bijaksana pun lebih daripada bijaksana yang kita punya. Jangan kita menyerah. Bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Minta berkat melampaui kemampuan. Yang ketiga, saudara. Mujizat Yesus dilakukan di dalam konteks keteraturan. Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Suruhlah, ayat 10, orang-orang itu duduk. Itu ada tempat banyak rumput. Duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Di bagian lain suruh duduk 50-50. Jadi baginya gampang. Ya, jadi bukan mau roti, bukan begitu saudara. Duduk 50-50. Jadi melayaninya gampang, teratur, rapi. Maka kita juga bekerja, mengatur, mengorganisir, merapikan. Tapi meskipun kita sudah kerja begitu, kita sadar rotinya dari Tuhan. Kita cuma mengatur, mengorganisir, kita merapikan, kita melayani. Tapi Tuhan yang bekerja melalui kita. Saudara, matematikanya Tuhan tadi saya katakan. Beda dengan matematikanya Filipus, Andreas atau yang lain. 5 tambah 2 sama dengan 20.000. Sisa 12 bakul. Itu matematika apa itu ya? 5 plus 2 sama dengan 20.000, ya, saldo lagi 12 bakul. Maka di sini Tuhan mengajarkan engkau memberi dan engkau mendapat. Orang biasanya kalau minus itu habis. Tapi Tuhan bilang engkau memberi dan engkau menerima. Tuhan tidak melupakan engkau. Saudara, tentu saja kita tidak memberi dengan pengertian bahwa saya mancing Tuhan, kasih segini Tuhan kasih begitu. Bukan semacam itu. Tetapi Tuhan sendiri yang mengajarkan kita harus memberi dengan iman. Apa maksudnya memberi dengan iman? Kita percaya bahwa pada waktu saya melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan suruh kita memberikan perpuluhan. Tuhan, engkau yang mengerti hidupku. Sekarang saya berdoa minta kekuatan pada Tuhan. Ajar aku untuk boleh belajar memberi. Tuhan, cukupkan aku. Jangan sampai aku menjadi orang yang berkekurangan meminta-minta. Saudara, kita beriman pada Tuhan. Bukan karena kita pancingan, ini saya kasih 10%, kasihlah, baliklah 50%. Bukan begitu, saudara. Tetapi memang Tuhan mengajarkan kita untuk memberi dan menerima. Memberi, banyak memberi, justru banyak menerima. Lucunya begitu. Itu tercatat dalam kitab Amsal. Ada orang yang banyak memberi. Tetapi lucunya tidak kekurangan katanya.
Ada orang yang menghemat luar biasa, tapi terus kekurangan. Itu misteri saudara, dalam kitab Amsal. Bicara mengenai bagaimana kecukupan dikaitkan dengan pemeliharaan Tuhan atas seseorang. Ketika orang memberi dengan motivasi yang benar, temanku susah, temanku perlu pertolongan. Aku ada, aku harus belajar memberi. Dengan porsiku, dengan kemampuanku, aku belajar memberi karena temanku sedang susah. Ya, dan saya percaya pada waktu saya memberi, Tuhan tidak akan membiarkan saya berkekurangan. Nah, saudara sekalian, matematikanya adalah 5 tambah 2, kasih makan sekian ribu orang, lalu kemudian masih ada sisa 12 bakul. Pertanyaan kedua nanti untuk diskusi ya. Yang sisa rotinya aja apa ikannya? Ya hari ini memang pertanyaannya begitu. Kok pertanyaannya aneh sih Pak? Kan nggak penting, bukan nggak penting ya, baca Alkitabnya penting gitu kan ya. Nah, kan saudara kan nanti teliti kan, bandingkan. Kalau saudara baca di kitab Yohanes, yang dikumpulkan cuma rotinya. Rotinya atau ikannya juga. Nah, perlu banding sama yang lain. Ya, jadi bandingkan dengan Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. Jadi sisa 12 bakul atau sisa disebut biasa 12 keranjang. Saudara-saudara sekalian, saya tidak percaya loh, keranjang ini keranjang yang besek, yang besar gitu ya. Yang tempat Paulus itu masuk di dalamnya terus kemudian diturunkan di Kisah Para Rasul. Saya tidak percaya begitu. Tetapi ini adalah keranjang yang kalaupun itu besar, itu keranjang wajar yang biasa dibawa oleh orang ketika bepergian. Ketika orang bepergian ada keranjang untuk tempat dia isi makanan. Nah itu adalah keranjangnya mungkin murid-murid, karena 12 dapat dari mana? Kan ada orang dulu pernah nanya sama saya, Pak, tanya Pak, kenapa? Itu keranjangnya hasil mujizat atau bawas juga gitu kan ya. Saya percaya saudara-saudara sekalian, itu orang-orang pada zaman itu juga kalau pergi, karena mereka pergi kan bisa berminggu-minggu. Orang pergi kan misalnya, aku mau pergi ya, kemana? Aku mau pergi deh dari Tiberias misalnya, aku mau pergi ke Yerusalem. Oh ya sudah, berapa lama? Ya pulang pergi 2 minggu lah, kan begitu. Kalau dulu orang jalan kaki, zaman sekarang kan mana mau orang melakukan pekerjaan seperti itu. Jalan kaki sampai 2 minggu. Nah kalau jalan kaki 2 minggu zaman dulu, belum ada hotel dan sebagainya, konturnya juga lewat, nanti kalau ke arah Yerusalem lewat padang pasir, toko apa saudara? Ya, Onta Bakery gitu ya. Padang pasir mau beli apa begitu. Jadi itu tempat yang tidak nyaman, jadi mereka pasti bawa makanan saudara. Dan mungkin itu keranjang itu ya, untuk isi makanan dan sebagainya itu yang dibawa. Dan ini keranjang itu diisi saudara, sisa 12 keranjang. Artinya satu murid bisa dapat 1 keranjang, 12 keranjang, 12 suku, 12 murid. 12 suku berarti Tuhan sanggup mengenyangkan seluruh umatnya. Kalau umat Tuhan datang pada Tuhan, Tuhan sanggup mengenyangkan 12 suku. Tuhan sanggup mengenyangkan Israel, umatnya. 12 murid, Tuhan mengingat murid sudah capek melayani, sudah mau pingsan, ya sudah mau pingsan disuruh kerja lagi, habis capek melayani, oh Tuhan aku lapar, jangan takut. Masih ada sisa 12 keranjang buat kamu makan gitu. Ada sisanya buat dia makan. Orang kenyang, mungkin dia lihat ya, waduh ini guru nih ya, saya suruh jadi si konsumsi lagi. Udah lapar belum makan, liatin orang makan, oh thank you ya. Oh lihat orang makannya kayak gitu, aduh saya ada sisa apa enggak ya, yang lain semua makan gitu ya. Habis selesai tiba-tiba gurunya mengatakan dikumpulkan, dapat berapa? Guru 12 keranjang, ya sudah itu buat kamu. Wah lega, bisa makan ya, ada bekal cukup untuk saya makan. Jadi saudara sekalian jangan takut melayani Tuhan. Khususnya saudara yang mau masuk jadi hamba Tuhan ya. Ingat habis melayani ada keranjang buat saudara. Ya keranjangnya isinya ikan sama roti ya, tempe orek itu ya. Jangan kemudian minta BMW di keranjang gitu kan ya. Tuhan tidak janji itu. Tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan mencukupi, Tuhan tidak akan meninggalkan, kita tidak dibiarkan kelaparan. Tuhan mengingat mereka yang dengan setia melayani Tuhan. Nah jadi Tuhan mengatakan aku memberi itu berlimpah loh. Saya kasih makanan kamu tuh limpah. Kalau Filipus kan makanannya ngenes ya saudara ya, cuman 1 up gitu, habis gitu kan ya. Tuhan Yesus memberikan berlebih, dikatakan seperti yang mereka mau. Jadi porsinya terserah, kamu makan banyak dikasih. Tuhan memberikan porsinya itu begitu besar. Jadi meskipun Tuhan itu murah hati, tapi anugerahnya tidak boleh disia-siakan. Ini pelajaran buat kita. Itu sisanya dikumpulkan ya, tidak boleh dibuang. Jadi murid-murid mengumpulkan sisanya.
Demikian juga dalam hidup kita, saudara, ada banyak berkat Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Kita seumur hidup banyak mendapat nasihat-nasihat yang baik dari Tuhan, lewat banyak orang, lewat mimbar, lewat buku, lewat orang-orang yang kita kasihi. Jangan kita sia-siakan, jangan kita buang. Kita diberi waktu, diberi kesempatan oleh Tuhan. Jangan kita buang waktu, jangan kita buang kesempatan. Kitab Amsal mengatakan kalau ada kesempatan ambil hikmat Tuhan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah ada tiba kesulitan, ya kan? Tadinya hikmat tuh berseru-seru di mana-mana. Waktu kesulitan tiba, rasanya tuh seolah-olah hikmat semua hilang. Mau cari hikmatnya enggak ada. Lalu yang ada hikmat mentertawakan kita. Jadi saya pikir-pikir kalau gitu hikmat kayak kunci mobil ya. Atau kunci motor. Kalau enggak dicari nongol. Begitu mau buru-buru, di mana kuncinya? Di mana kuncinya? Wah, semua panik gitu ya. 15 menit aja bongkar ini, bongkar itu, ternyata di kantong gitu kan ya. Ya, jadi pada waktu dibutuhkan tidak ada dan seolah-olah kunci itu mentertawakan. Ha, ayo di mana saya gitu kan ya. Udah nangis-nangis mau telat itu kan ya, kuncinya enggak ada gitu. Ya, jadi ada waktu, ada kesempatan, mari kita jangan buang, kita pakai. Ada uang, ada talenta, jangan dihambur-hamburkan. Uang untuk foya-foya dan sebagainya. Saya selalu ajarkan ya, kita kalau ada uang, ada waktu, kenapa kita tidak tambah mengembangkan apa yang Tuhan beri. Kita beri buku yang baik, kita beli film yang bermutu, atau kemudian kita kursus sesuatu mengembangkan kemampuan kita. Ada uang gitu kan ya. Uang itu tidak dipakai untuk foya-foya, untuk mewah-mewah dan sebagainya, tapi kita untuk memperbaiki diri, melatih supaya banyak pelayanan, pergi ke tempat-tempat yang kita bisa mendapatkan banyak hikmat dan sebagainya. Jadi memakai uang, memakai talenta, memakai relasi. Ada orang yang diberikan Tuhan relasi itu banyak loh. Pak kenal ini Pak? Kenal, saya juga kenal, telepon gitu ya. Kalau yang ini, oh yang itu kenal gitu ya. Kenal polisi itu, oh kenal. Tentara itu kenal. Hakim itu kenal. Tukang beca itu kenal juga gitu ya. Luar biasa nih Bapak. Kenalannya banyak di mana-mana gitu ya. Tapi buat apa kenalan saudara? Bukankah kita harusnya memakai itu untuk pekerjaan Tuhan? Jadi ada orang diberikan Tuhan tuh macam-macam. Ada yang kaya relasi, ada kaya keuangan, ada kaya macam-macam lah. Ada banyak hal talenta dan sebagainya yang sangat kaya, pinter sesuatu, kaya dalam hal musik dan sebagainya. Kita tidak boleh membuang itu sia-sia, tidak boleh dibuang-buang. Nah, saudara sekalian, sekarang kita akan melihat ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Kita lihat ada peristiwa apa? Terakhir ini ya. 2 Raja-Raja 4 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Apa yang terjadi, saudara? Elisa memberi makan 100 orang, rotinya dibagi, saudara. Nabi yang memberi makan 100 orang. Elia, Elisa. Lalu kemudian kita lihat Ulangan pasal 18. Ulangan pasal 18. Ayat 15. Kita baca sama-sama. Ulangan 18 ayat 15. 2, 3. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, jadi Musa, lalu Elisa, Musa memberi makan, lalu Elisa memberi makan, Musa lewat mana ya dari Tuhan. Lalu Musa pernah bilang, nanti akan ada satu nabi besar Tuhan bangkitkan. Kalau dia muncul, kamu harus mendengarkan dia. Nabi itu nabi yang penting sekali. Barang siapa tidak mendengarkan dia, terkutuklah dia, harus mendengarkan dia. Nah sekarang kita kembali lagi ke Yohanes pasal 6.
Sekarang saudara bisa memahami ayat ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Itu nabi yang dinubuatkan Musa itu. Jadi konteksnya demikian. Musa bilang, akan ada nabi, pokoknya itu nabi paling penting, itu Mesiasnya yaitu. Nanti pokoknya kalau ngomong harus didengerin. Siapa tidak mendengarkan akan celaka. Begitu Yesus melakukan itu, naik ke gunung, Musa melakukan seperti Elisa, dia tahu ini ya nabinya, ini nabinya. Lebih besar daripada Elisa, lebih besar daripada Musa, ini nabinya. Lalu kemudian sayangnya ayat 15, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Banyak orang memuja Yesus, banyak orang memuliakan Yesus, tapi bukan dengan cara yang Yesus mau. Maka mereka memuliakan Yesus di dalam pengertian dan agendanya mereka sendiri. Saudara, di Yerusalem itu ada makam itu ya, ada katanya makam Tuhan Yesus itu. Jadi ada yang versi Katolik, ada yang versi Protestan. Saudara kalau datang yang versi Katolik gitu ya, itu situ ada meja batu yang katanya Tuhan Yesus dulu pernah ada di situ. Saya lihat orang datang terus cium-cium itu, saudara, cium-cium ya. Nangis-nangis, cium-cium gitu kan. Nah kita kan datang kan di situ kita berdoa, kita membaca firman, kita merenung gitu ya. Dia cium-cium, nangis-nangis, dia, wah muja banget, wah sisipin doa dari temennya dari Indonesia gitu kan ya. Lempar duit dan begitu. Aduh kayak ke suasana apa gitu ya, klenik banget gitu loh. Mana-mana lempar koin ya kan, nitip doa gitu. Doa sendiri susah gitu ya. Doa dibungkus-bungkus kertas Tuhan nanti mesti buka begini gitu ya. Langsung ngomong bisa kok ya, pakai pos surat begitu ya. Lalu kemudian udah cium-cium, udah nangis-nangis gitu kan ya, terus tangan gini-gini, terus disimpan di apa gitu, aneh-aneh itu ya. Dia taruh minyak ya, dia taruh minyak itunya, terus digini-giniin ya kan, terus bekas minyaknya dimasukin, itu sudah ada kenaknya. Wah itu kan relik gitu ya. Ya, saya diolesi minyak tempatnya, terus kemudian diginiin, dimasukin lagi. Mungkin nanti dia jual tuh ya. Ini bekas saya ini ya, labur ini ya, ini bekas kena tempatnya itu, wah gitu kan ya. Habis dari situ pergi ke tempatnya Protestan, dijelaskan bahwa kemungkinan besar kubur Yesus bukan di situ tapi di sini. Wah, kasihan dia ya gitu ya. Apa? Udah cium-cium salah gitu ya. Mereka itu menghormati Tuhan Yesus, saudara. Mereka menghormati. Mereka memuja Tuhan Yesus. Tapi pengertiannya benar apa enggak gitu. Jadi bukan sekedar mengekspresikan, bukan sekedar aku tuh cinta sama Yesus. Iya, tapi cinta yang seperti apa gitu. Mereka juga cinta loh, mau angkat Yesus jadi raja. Yesus tidak mau, saudara, karena agendanya salah. Nanti kita akan lihat minggu-minggu akan datang makin memuncak ya, apa yang Yesus mau. Pada waktu nanti peristiwa Yesus usir mereka semua, udah dikasih makan diusir. Murid-murid lah capek-capek suruh kasih makan gitu ya, udah dibarisin 50-50, keliling kasih makan 20.000 coba jadi si konsumsi nanti NRTC. Nggak gampang loh gitu kan ya, udah kasih makan disuruh pulang lagi sama si guru gitu kan ya. Yesus tidak kompromi akan motivasi ya. Jadi dia lihat kamu tidak mau cari saya, pergi. Ya, Yesus mempersilahkan mereka semuanya pergi. Itu bagian yang kita akan bahas bagaimana ketatnya Yesus menuntut mereka pengertian akan dirinya. Itu sebab ya saudara saya selalu mengatakan kalau Pak Tong speak Kristologi kenapa itu demikian penting. Karena kita bukan cuma sekedar cinta Yesus, yang penting kan cinta Yesus, iya. Tapi Alkitab mencatat loh, orang-orang yang mengekspresikan cintanya sama Yesus dikoreksi habis-habisan. Karena cinta itu harus dilandasi pengertian yang sesuai dengan maunya Tuhan Yesus dicintai dengan cara seperti apa. Aku mau jadikan kamu raja, saya sembah kamu, saya sembah. Bukan begitu caranya, bukan itu. Iya, kamu mau jadiin aku raja, kamu menyembah untuk maunya kamu. Gitu. Agendanya kamu, bukan agenda kerajaan surga. Pengertiannya Mesiasnya Mesias militer ala kamu. Di mana aku suruh perang sama Roma, kalahkan seluruh Roma, lalu kemudian hancurkan kekuatan musuh, membangun kekuatan daripada Tuhan. Itu konsep Mesias militer, bukan Mesias yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu bahwa Mesias itu harus mati di atas kayu salib nantinya. Saudara-saudara sekalian, biarlah firman ini boleh mengingatkan kita senantiasa. Kalau kita sedang dalam kesulitan, saya punya bekal cuma sedikit, bawalah pada Tuhan. Apa yang ada pada saudara serahkan sama Tuhan, supaya Tuhan boleh pakai untuk menggenapkan rencana Dia. Jangan lupa tadi 2 pertanyaan untuk yang diskusi. Yang pertama adalah mengenai Andreas bawa anak. Kenapa
Apa motivasinya dia, kok ceritanya kira-kira gimana ya kok dia bawa anak. Yang kedua, itu yang kumpulkan itu ada ikannya apa tidak, atau cuma rotinya saja. Ya, jadi nanti Injil lain bicara apa? Misalnya bicara, yang dikumpulkan hanya roti, ya, ikan dibuang atau habis dimakan. Ya. Murid-murid mau mengumpulkan tapi sayang karena enak sudah habis. Ya, apakah begitu? Atau ada kalimat bahwa ikan juga dikumpulkan karena banyak orang tidak suka ikan, sukanya ayam atau apa ya. Terserah, saudara nanti mesti teliti membaca kitab sucinya. Ya, lalu didiskusikan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman pada hari ini. Kami bersama-sama boleh membahas Yohanes pasal yang ke-6 dan kami sungguh bersyukur kami belajar memahami apa yang Tuhan lakukan peristiwa 2000 tahun yang lalu di mana masih bergema sampai pada hari ini. Ada begitu banyak kesulitan dalam hidup kami ya Tuhan, tapi biarlah kami teringat akan kisah yang Tuhan sudah berikan dalam kitab suci. Bahwa kami mempunyai Tuhan yang besar, lebih besar dari kesulitan kami. Dan Tuhan akan memberikan berkat melampaui daripada kemampuan kami. Sehingga kami sanggup menyelesaikan seluruh tugas yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.